Melebar, ntar ujung-ujungnya kita somasi-somasi ini kita fokus ke Ya udah, pusat potong merah dan aja. para dukun nih ya. Oke. Kita fokus ke pusat merah dan para dukun aja nih. Oke. Jangan melewat yang lain. Oke. Jadi begini. Pesulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu gangguan syahadatnya. Sekarang nih saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin Di ngaji jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngebelajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Ini Hmm. saya ngantri makan ya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya nanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa Nggak lihat. tahu. Ada nggak? Itulah pribadi. Jadi kalau- semua orang jadi- diciptakan, semua orang diciptakan, kiri kanan tuh pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada jin. Jadi gini, Semua. jadi gini. Dan Pasti ada jin. Jadi Bang gini. Jindan bisa lihat. Jadi gini, Bang. Semua tempat. Tar, Semua Bib. tempat. Jadi gini, jadi kalau kita berbicara masalah jin, goib atau tidak, itu jadi balik lagi kepada kepercayaan masing-masing menurut agama kepercayaan masing-masing gitu loh. Jadi kalau seandainya, ini susah kan, pertanyaannya datang dari Dr. Richard Lee yang agamanya Katolik kan gitu. Yang jawab ini jin dan datang dari Islam. Jadi nggak nyambung nantinya, akhirnya buka kitab lagi gitu. Mendingan kita bahas yang masalah substansional, hak dan kewenangan daripada pesulap merah gitu loh. Dia nggak melebar kemana-mana. Ya, saya nggak meragukan dari segi agama sih. Saya kan Iya. cuma meragukan dari sisi saya kan wajar dong kalau saya awam kan saya pengen dari segi Betul, kemampuan. Kalau dari segi kemampuan pembuktian, misalnya kalau di samping kanan saya ada jin, abang bisa komunikasi dengan jin tersebut, boleh nggak saya tulis angka di sini minta jinnya ngeliat? Maaf, karena gini. Nanti abang bisa tebak, Begini, tanya dengan jinnya. saya jawab dulu. Karena gini. Itu sulap. Kalau Itu bukan sulap, itu magic. bicara masalah jin dan setan, Bentar, saya hadirin ada sulapnya. ada agama yang mempercayainya, ada agama juga mungkin yang nggak percaya gitu loh. Jadi kalau seandainya ini ditanyakan lagi, itu tergantung daripada keimanan masing-masing gitu. Itu bukan sulap, itu magic. Oke, saya pikir cukup. Saya sudah cukup mengerti dan sudah cukup disampaikan juga, cukup diklarifikasi juga. Saya sih pengennya sih ya karena menurut saya kayak gini ya. Saya minta maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah. Mereka kita Nggak berbeda apa-apa. pendapat hal yang Nggak biasa. Ya saya minta maaf kalau ada pendapat yang salah, tapi bukan artinya pendapat saya yang paling benar Nggak atau salah sih, pendapat iya. abang-abang sekalian ini salah, bukan kayak gitu. Saya nggak berani nyalain seperti itu. Tapi kan saya nggak pendapat ya itu adalah hak saya dan pendapat sampean juga pendapat abang-abang juga adalah pendapat haknya abang-abang. Iya. Cuma saya memandangnya bahwa sejujurnya mungkin ada cara penyampaian yang salah sama sih. Saya juga pada waktu nge-review mungkin lah ada yang nggak suka dengan gaya saya mereview atau lain Iya, sebagainya. betul. Tapi kan sebenarnya substansi apa yang saya kerjakan itu sebenarnya tulus dari dalam hati. Siapa sih yang senang kita 100%? Nggak ada, Bang. Ya, Abang Jindan sekalipun, walaupun baik, luar biasa, nolong orang sekalipun, pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Tapi yang kita lihat secara holistik, apakah pesulap merah ini tujuannya apa sih? Kalau yang saya lihat, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan cara dia. Tapi yang saya pengen lihat adalah, oh ya memang benar ada beberapa oknum yang seperti itu. Dan kalau misalnya kalau misalnya abang nggak seperti itu, kalau menurut saya akan lebih bijak kalau misalnya, oh iya, banyak banget dan kita memerangi orang seperti itu karena memang benar perangi seperti itu. Ya, tapi mungkin mengkoreksi kata-kata pesulap merah juga. Mungkin itu saran saya. Jadi kembali lagi, kalau bicara masalah sulap merah, legal standingnya itu aja. Dia berbicara masalah dukun, kapasitasnya apa gitu loh. Sebagai apa? Itu yang saya bilang tadi, kita belajar berdemokrasi dengan baik ya. Jangan sampai kita ini kebablasan. Kita menganggap semuanya ini benar, tetapi tidak ada alas haknya juga kan menjadi tidak benar. Karena gini, itu yang saya bilang tadi, uji kompetensi itu penting. Untuk mendapatkan satu legitimasi atau pengakuan secara hukum ya tentang profesi yang kita geluti gitu loh. Artinya di sini kalau seandainya Marcel ini pesulap, ya mbok ya izinlah uruslah tuh organisasi pesulapnya gitu loh. Izinlah akte pendiriannya apa segala itu, baru dia berbicara masalah sulap. Berangkum ADRT-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Tetapi ini legal standingnya nggak ada, izinnya nggak ada, dia koreksi bukan pesulap, dukun, dia nyebrang jauh. Artinya di sini dia udah overlap lah kalau menurut saya. Ya, itu menurut Abang Firdaus kan? Menurut Abang Firdaus. Makanya sekarang ini saya bilang dampaknya adalah ketika dia nggak punya legal standing dilaporkan orang masuk deliknya. Oke. Diterima oleh polisi, diterima.
gitu loh. Makanya dia bilang tadi, saya tidak kena delik, tidak kena delik. Dari mana tidak kena delik? Kamu bicaranya ngaco, kayak orang habis nyabu gitu loh. Jadi hari ini berubah, besok berubah. Kita akan Ya, ngomong lagi iya. ini setelah P21. Iya, P21 nanti masih panjang. Ya, karena proses-proses dari mulai P1, P18 aja belum kan gitu. Karena kayak gini. Artinya begini kan Pak Dok. laporin kan semua orang bisa. Laporkan bisa. Tapi kan bisa diterima atau tidak, bisa naik atau tidak. Nanti kan, Itulah yang saya bilang tadi, setiap kan bukan artinya dilaporin terus pesulap merah pasti salah kan nggak juga. tidak kan? salah dia. Tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah Betul. sebelum vonis itu dilaksanakan oleh hakim. Namun di sini ada proses hukum yang sudah diakui oleh negara melalui P1 tadi. Gitu loh, P1 artinya kita sudah melaporkan ini kepada pihak polisian yang mengeluarkan surat tanda terima laporan polisi. Oke. Itu dulu. Ya, itu LP kan? Artinya di sini LP-nya sudah ada, biarkan itu bergulir. Administrasi hukumnya, hukum pidananya biar aja berjalan. Namun di sini kita jangan sampai kayak kami ini, tidak menjustifikasi si Marcel ini sebagai apa. Namun deliknya sudah masuk, kami sudah melaporkan. Itu dulu kewajiban kami sebagai warga masyarakat. Oke. Kami tidak melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum ya. Kenapa? Yang seperti yang ditanyakan oleh Dokter Rizal tadi, gitu ya. Kenapa nggak disantet aja? Kalau saya Iya. jadi dukun, Iya. saya mah nggak usah repot-repot mau laporin ke polisi lah. Iya, Dan belum mungkin tentu nanti. juga, belum Nanti. tentu juga bisa P21 atau diterima. Santet aja Iya. mah. Kalau masalah P21 itu bagian daripada proses ya, baik proses. Artinya di sini kita juga menunggu pihak polisi bekerja secara profesional kan gitu. Oke. Di sini juga kita nggak bisa juga cepat-cepat Pak periksa kan banyak antrian juga kan di sana gitu. Yang jelas di sini kita sudah membuktikan bahwa di sini ada delik pelanggaran yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh saudara Marcel itu dulu. Jadi permulaannya ada, bukti permulaannya deliknya sudah ada, P1 sudah kita jalankan. Oke. Gitu. Artinya di sini kalau saudara Marcel tidak masuk nanti biarkan ini berjalan. Oke. Gitu. Dan ini bisa stop laporan ini apabila Marcel ada itikat baik datang meminta maaf, mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Ini bisa stop. Dan dimaafkan. Dimaafkan pasti. Dimaafkan. Saya jamin 1000% dimaafkan dan saya akan kumpulkan dukun-dukun itu, kita tumpengan, kita bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing. Kenapa? Karena menurut saya Marcel ini adalah anak muda yang potensial. Kenapa dia tidak asah daripada dia menggubris orang lain, kegiatan orang lain? Lebih baik dia asah dong ilmu dia. Kenapa dia tidak bisa menyaingi David Copperfield Amerika kan gitu? Kan lebih elegan lagi bertarung tanpa menjatuhkan orang lain. Makanya saya bilang dari sini, saya lebih setuju saudara Marcel ini mengasah lagi keterampilannya, bisa mengalahkan Deddy Corbuzier, Damian di TV dengan pertunjukan yang sangat spektakuler kan gitu. Saya kagum dengan keahlian sulapnya si Marcel ini. Saya kagum sekali, jujur. Kenapa? Anak seusia beliau bisa membuat pesulap-pesulap senior itu tercengang gitu loh. Itu yang saya bilang, ini Marcel sangat jauh kemajuannya dibanding waktu dia ketemu dengan saya dulu. Gitu loh. Waktu dia masih merambah di dunia sulap gitu. Karena Marcel ini kan satu pendaringan dengan saya. Satu dukun lah gitu. Jadi Oke. bapak angkatnya Marcel juga dukun kan gitu. Oh ya? Iya kan bapak angkatnya Marcel dukun. Oke. Gitu. Bapak angkatnya Marcel dukun dan kita dari satu padepokan yang sama kan gitu. Oke, pertanyaan terakhir singkat aja. Kalau Udin, palsu. Oh kalau masalah palsu atau tidaknya itu tergantung, kan saya bilang tadi deliknya kalau memang ada yang melaporkan silakan. Enggak. Menurut abang aja, dukun palsu atau enggak? Palsu, aneh ngomong. Oh tidak, jangan dulu, Hah? jangan dulu. Kalau jangan dulu dibilang palsu. Kalau Udin karena tidak ada legal standing diduga palsu. Oh, Kemampuannya? Hah? Bukan ini itu, karena dia main. Kalau kemampuan masing-masing kan saya bilang tadi, kan beda antara perbuatan dengan skillnya Singkat dia. aja, menurut abang. Ini menurut abang aja. Iya, menurut abang, saya nggak maksakan pendapat saya. Menurut abang, Udin kemampuannya asli atau palsu? Menurut beliau palsu? Kemampuannya asli bisa kita tonton. Asli, oke. Asli. Cukup. Thank you so much. Thank you very much. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Mudah-mudahan Iya, bisa tetap sukses di jalannya Kita juga minta masing-masing. maaf sama Dokter Richard Lee. Mohon Siap, sekali lagi. saya Karena mediator udah debat, aja ya. coba. Karena kita Ngobrol. udah debat, ya alhamdulillah mudah-mudahan ini ya jadi bahan edukasi kita semua lah. Ya, pokoknya apapun yang terjadi nanti biar masyarakat Indonesia yang menilai, oke? Ya siap. Sampai ketemu Ya, lagi. Oke, makasih. Tanya Dokter Richard.